Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon 1. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang Oke, kembali lagi bersama saya di Movila. Tentunya ya kali ini saya ada informasi yang sangat menarik untuk pemirsa semua, di mana tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan itu menilai hasil sidang sengketa pada Pilpres 1 April 2024 kali ini itu berjalan lancar dan sama sekali tidak ada kendala bagi perjalanan tim hukum kuasa Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Otto juga sangat bersyukur atas dipanggilnya 4 menteri menghadap MK nantinya, yang mana sebelumnya itu menjadi sorotan bagi tim 01 dan 03. Dan juga lagi-lagi ya tidak henti-hentinya tim 01 itu menyinggung persoalan bansos yang direncanakan pemerintah untuk memenangkan kubu 02 Prabowo Gibran. Padahal kalau menurut saya pribadi ya, kalau semisalnya bansos itu yang dari pemerintah cuma untuk memenangkan kubu 02 Prabowo Gibran, lalu yang mau memilih, yang awalnya mau memilih 01 lalu berubah pikiran tiba-tiba mau mencoblos 02, saya rasa itu tidak masuk akal ya. Karena juga banyak calon-calon entah yang sifatnya bupati, DPR, gubernur yang mengeluarkan dana besar lalu dibagikan kepada masyarakat untuk dia mau dipilih. Nyatanya banyak masyarakat yang tidak memilih. Kebanyakan cuma hanya dimakan uangnya saja. Tapi kalau kita bicara figur, kalau sudah dirasa cocok oleh masyarakat, itu terkadang kebanyakan yang dipilih. Artinya bukan bansos, tetapi kembali kepada persoalan publik figurnya. Nah, di sini saya ada cuplikan terkait dengan hasil sidang sengketa Pilpres 2024 yang tadi pagi 1 April 2024, di mana di sini hasilnya langsung dibacakan dan disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo Gibran, yaitu Otto Hasibuan. Ini luar biasa sekali ya. Mari kita simak bersama seperti apa penjelasan terkait dengan hasil sidang Pilpres kali ini pada 1 April 2024. Ini luar biasa sekali pemirsa. Mari kita simak bersama. Pasti sudah mengikuti persidangan, bahwa kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon 1 itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar lagi-lagi tim 01 itu lebih kepada narasi pemirsa. Ketika ditanya siapa pelakunya, lalu dia tidak bisa menjawab. Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa. Ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes ya. Sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Ya, nah, coba kita dengarkan ya kata per kata dari Otto Hasibuan. Ini luar biasa. Yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon 1 memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Ibu Risma, baru DKPP ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut
untuk membuktikan dalinya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan. Bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Betul, betul. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri yang menjelaskan, ya tuntas. Selesai, gitu. selesai, Jadi tuntas. itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri Hari ini Jumat bersaksi, 4 menteri pasti menghadiri kami dan menghadap MK, akan pemirsa mendapat semua. posisi yang lebih baik, karena Tetapi bukan semua dari menteri-menteri terkait 01 akan yang menjelaskan bertanya, yang tapi langsung sebenarnya, dari yang menurut Ketua kami MK tidak ada masalah yang memeriksa dalam 4 kasus menteri ini. tersebut. Silakan Hotman dulu lah. Ini Pak Hotman Paris ini yang luar biasa Siap-siap sekali kau punya TikTok, menyampaikan kalau gue mau hasil langsung dari menarik. sidang sengketa 1 April 2024. Persidangan hari ini, Nah, mari kita simak. saya melihat Bambang Wijananto dan Refri Harun, kuasa dari 01, Ya. bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, 1 mempersoalkan 300. Dia Iya, mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Betul. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukum kan harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Ini kan tak Tadi masuk setelah akal sudah. ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku Ya. nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungguk merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos, tapi Ini masuk kalah akal 02. ini menurut Bang Di luar Hotman negeri, Paris ini. orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri Pilih Prabowo. menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Jadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika. Itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02. 12-0. Jadi 12-0 untuk tim Prabowo Gibran. Ahli nujum. Ya. Mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya. Mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan dari Bang Otto Hasibuan dan juga Hotman Paris terkait dengan hasil sidang Pilpres 2024 pada 1 April 2024 kali ini tadi siang. Ya, seperti apa penilaian kalian terkait dengan laporan-laporan yang dibacakan oleh tim 01 tadi dan juga tanggapan-tanggapan dari tim kuasa hukum 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mungkin kalian bisa menilainya sendiri dan silakan tulis di kolom komentar seperti apa tanggapan kalian. Langsung tulis di kolom komentar ya, dan salam demokrasi.